Penganiayaan terhadap anak di tempat penitipan marak terjadi di sejumlah daerah. Pentingnya manajemen emosi pengasuh hingga cermat memilih tempat penitipan anak bisa jadi solusi agar orang tua tak salah tempat dalam menitipkan anak. Tempat penitipan anak atau daycare seharusnya jadi tempat pengasuhan yang nyaman bagi si buah hati. Namun rekaman CCTV di daycare Depok, Jawa Barat membongkar adanya penganiayaan dua anak batita oleh pengasuh yang juga pemilik daycare. Berbekal keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Ironisnya wanita 37 tahun itu selama ini kerap memberi edukasi soal pola pengasuhan anak di media sosial. Ia yang sedang hamil 4 bulan berdalih hilaf hanya karena anak-anak asuhnya rewel dan nakal. Kan yang bersangkutan menyatakan hilaf gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Terkuak tempat penitipan anak bernama Wensen School di Depok, Jawa Barat itu tak punya izin sebagai tempat penitipan anak dari Dinas Pendidikan. Izin yang ada hanyalah sebatas PAUD dan TK. Tersangka terjerat 5 tahun penjara dan dibantarkan di rumah sakit karena mengalami penurunan kesehatan. Kekerasan anak di daycare lagi-lagi terjadi, kali ini di Pekanbaru Riau. Kasusnya terbongkar dari rekaman video saat anak berusia 4 tahun dipaksa oleh seorang pengasuh yang juga merupakan pemilik daycare untuk duduk di kursi dan kakinya dilakban. Polisi yang menangani kasus itu telah memeriksa 5 saksi dan menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Kasus sudah kami naikkan ke penyidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Untuk saat ini 1 orang, inisial WR. Apapun alasannya, penganiayaan terhadap anak tidak dibenarkan. Apalagi rewel pada anak adalah hal lumrah. Mudahnya orang dewasa menganiaya anak adalah bentuk kegagalan mengatur emosi. Ketika tantrum, anak itu sebetulnya membutuhkan bantuan untuk mengendalikan emosinya. Gitu. Jadi ya orang tua sebagai orang dewasa yang paling dekat dengan anak diharapkan punya kondisi emosi yang lebih stabil nih daripada anak sehingga tidak mudah terpancing, sehingga bisa membantu anak untuk mengendalikan emosinya atau untuk menenangkan diri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara tegas menyampaikan setiap lembaga penitipan anak wajib memiliki izin dari pemerintah pusat. Selain itu, pengasuh juga harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi dan kompetensi SDM pengasuhnya. Apakah dia memiliki background studi misalnya pendidikan anak usia dini, PAUD gitu ya. Kemudian bagaimana dia mampu menulis jurnal tumbuh kembang anak, mampu memahami hak-hak anak gitu ya. Dia mampu child safeguarding itu paham gitu, dan bagaimana sih yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan terhadap anak gitu ya. Bila anak harus dititipkan, pastikan tempat yang dipilih sudah berizin dan punya pedoman standar ramah anak. Rutinlah memantau tumbuh kembang anak, bila perlu minta akses CCTV di tempat penitipan. Pastikan pula pengasuh punya kontrol emosi yang baik. Tim Liputan melaporkan.